Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Kita berjumpa kembali dalam program Indonesia Bicara. Saya Haryanto Saputra. Nah, permainan Pokemon Go saat ini sedang digandrungi oleh khalayak. Permainan yang diciptakan oleh kreator games asal Jepang ini dengan cepat diminati oleh masyarakat hampir di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Nah, jenis permainan berburu monster tersebut juga merambah wilayah penting dan yang seharusnya aman dari lingkup pemerintahan. Apakah ada sesuatu di balik mencari monster Pokemon? Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai hal tersebut, kami ajak Anda terlebih dahulu untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Di dalam kemegahan Istana Kepresidenan Jakarta inilah orang nomor satu di negara ini mengendalikan negara. Istana adalah pusat kendali utama termasuk titik bertemunya para pejabat-pejabat penting negara dan tamu kelas VIP. Tunggu dulu. Tak mau kalah, kini Pokemon juga masuk istana. Tak sedikit pejabat sekelas menteri, staf istana, tamu-tamu istana, hingga wartawan istana yang kerap memanfaatkan waktu untuk berburu monster Pokemon di setiap sudut istana. Wah, demam Pokemon ternyata melanda seisi istana. Namun karena dinilai dapat mengancam keamanan ring 1 dan demi menjaga ketertiban kawasan istana sebagai objek vital, mulai kemarin pihak Istana Kepresidenan menerbitkan larangan bermain Pokemon Go di lingkungan istana. Surat larangan seperti ini bahkan ditempel di beberapa sudut di lingkungan istana. Tempat ini memang harus steril dari keamanan. Nah, sementara Pak kan kalau main Pokemon itu kan mesti bergerak juga kan, jadi saat dia bermain tiba-tiba bergerak di satu titik kan itu ya menimbulkan kecurigaan dari keamanan baik tim keamanan dalam maupun pas pampres, jadi juga menghilangkan rasa curiga seperti itu. Jadi supaya ketertiban kita jaga, kita junjung tinggi aturan yang ada di sini. Ya, sebelumnya Menteri Komunikasi dan Informatika menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak Google agar tidak memasukkan objek-objek vital negara sebagai pengembangan aplikasi karena berpotensi mengancam keamanan. Di Google Map itu seperti di Cilangkap itu nggak ada bangunan Cilangkap di Google Map, itu cuma hijau aja gitu. Nah nanti kita harus bicara lagi secara detail lagi dengan Google untuk memastikan nomor satu semua Ovidnas itu tidak ada sebagai dasar dari untuk pengembangan aplikasi, karena kan kita harus bicara dengan application developer juga itu. Lantas, bagaimana tanggapan para penghuni istana, termasuk kalangan wartawan yang juga tengah keranjingan Pokemon ini? Saya setuju ya dengan adanya pelarangan bermain Pokemon Go di lingkungan istana ini. Lingkungan istana ini kan termasuk objek vital negara ya, dengan menyalakan kamera, terutama juga GPS juga dinyalain ya di permainan Pokemon Go itu. Jadi bisa server di sana, si game Pokemon Go-nya kan bisa nyimpan data tentang gambaran di istana ini. Saya sendiri sih itu kayaknya emang bener ya, agak berlebihan pelarangan kayak gitu. Seolah-olah tuh kayak nggak percaya sama kekuatan negara sendiri. Padahal negara kan pasti kekuatannya tuh udah kuat banget. Masa gara-gara Pokemon doang payah sih, kayaknya nggak mungkin. Kalau menurut saya bakal bikin keamanan jadi nggak bagus, itu kayaknya berlebihan. Tim Liputan MNC Media, Jakarta. Nah, seperti Anda lihat di layar baru saja, tema kita malam hari ini sudah ketahuan ya, Pokemon Go tepatnya begitu. Dan beberapa waktu belakangan kita selalu membicarakan bahwa mungkin trik Pokemon Go, kemudian bagaimana bisa naik level cepat, lokasi monster-monster yang bagus bagaimana. Tapi malam ini kita membahas lebih agak sedikit berbeda pemirsa. Dengan dua orang narasumber kami malam ini di studio, ada Mas Pratama Persada merupakan pakar keamanan cyber, dan kemudian ada Pak Ronald Harsono merupakan mantan komisioner BRT, yaitu Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia di Kominfo. Selamat malam, Pak Ronald. Mas Pratama, malam, Mas. Terima kasih sudah di studio kami. Tapi saya ke Mas Pratama dulu nih. Mas Pratama ini katanya level 21 nih, main Pokemon Go ya. Apa sih menarik dari Pokemon Go sebenarnya? Jadi begini, ini kan sampai bisa levelnya 21 ya, loh. Ini salah satu revolusi dalam dunia game ya, gitu. Kita di sini melihat bahwa game ini menggabungkan antara dunia maya dengan dunia nyata dengan augmented reality itu, sehingga kita bisa bermain di dunia nyata, tapi sebenarnya kita bermain game gitu, dengan latar belakang nyata gitu. Nah ini sebenarnya menariknya adalah ketika kita diminta untuk berjalan. Kita diminta untuk keluar, kemudian kita mencari monster-monster Pokemon itu dimanapun sebenarnya gitu. Tidak harus ke istana presiden sebenarnya, tidak harus ke instalasi militer, tetapi
Niantic sebagai developer game ini, dia sudah membuat algoritma random gitu. Jadi Pokemon itu ada di mana saja, dia hanya membedakan masalah air, kemudian tanah, rumput, atau normal gitu. Jadi kalau kita mau nyari monster yang monster air, ya kita ke daerah danau gitu. Kalau kita mau nyari monster tanah, ya ke daerah tanah lapang gitu. Kalau kita mau nyari monster rumput, ya gitulah misalnya gitu. Jadi di semua tempat ada nih Pokemon, monster Pokemon itu. Sehingga memang agak aneh ketika dibilang bahwa di istana ini monsternya bagus-bagus, sedangkan di luar jelek-jelek. Nah, itu itu dia membuat orang jadi berlomba-lomba pengen ke istana gitu. Sehingga ketika orang ke istana, dia mau nyari monster gitu. Dan di situ sebenarnya bukan untuk main game gitu. Ya emang sudah sewajarnya kalau kita di istana tidak boleh bermain game gitu, Mas. Tapi Mas Pratama, kalau boleh tahu, ini kan gamenya baru ya, sebulanan lah ya. Ya. Berapa Tanggal lama 6. bisa sampai level 21? Berapa minggu? Saya mulai dari tanggal 9. 9 Juli itu 3 hari setelah di launching gitu. Itu juga karena sangat hebohnya permainan di luar negeri gitu, dan memang gimmicknya dari awal memang sangat luar biasa, sehingga kita di lembaga riset berpikir sebenarnya ada apa di sini gitu. Sehingga sebenarnya saya main pertama kali adalah untuk riset gitu, tapi setelah main ternyata loh enak juga nih main bareng anak, main bareng keluarga gitu kan. 3 minggu bisa 21 level ya. Itu sekarang ada yang sampai level 30 sebenarnya, tapi saya nggak yakin bahwa itu benar-benar main dengan cara yang fair play, karena ternyata Niantic juga nggak terlalu pinter-pinter amat, karena di sini bisa diakali. Misalkan untuk mencari Pokestop kita nggak perlu jalan, tapi kita menggunakan fake GPS atau apa gitu. Tetapi sekarang ini kita harus hati-hati untuk para pemain game Pokemon ini, karena Niantic sedang menyiapkan algoritma tertentu untuk mendeteksi kalau kita curang, sehingga sia-sia kalau nanti kita udah level 25 Jadi ternyata cheat, terkena ya? itu terkena ban dan kita ulang dari awal lagi Oke. gitu. Tapi kalau Pak Nonot ikutan main juga, Pak? Oh tidak, cuma saya sebagai background engineer dan itu memang keilmuan saya, ya saya senyum-senyum saja kok, kreativitas memanfaatkan apa yang sudah dikumpulkan selama ini gitu, ya. Jadi itu kan sebetulnya Pokemon itu kan mengemas apa-apa yang sudah terkumpul beberapa tahun baik oleh Google ya, terutama oleh Google yang memang dari awal sudah memfokuskan diri di big data ya, di pengumpulan data seluruh dunia, apapun data itu kemudian dimonetizing, kemudian dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi itu kan Pokemon itu kan kombinasi dari Google Maps yang sudah ada ya, dari location dengan sensor GPS kan gitu ya. Kemudian dengan sudah terkumpulnya beberapa point of interest. Jadi di pinggir jalan ini ada gedung apa saja, ada apa saja, ada apa saja, itu sudah makin hari makin lengkap datanya Google. Maka tentu saja dengan tinggal menambahkan algoritma monster, algoritma nanti bisa saja pemburu harta karun gitu, bisa juga versi Indonesia ya. Bukan monster tapi harta karun, karena kita itu lagi manusia suka harta, dan dari dulu dari kecil kita udah biasa mendengar perburuan harta karun, bisa aja monsternya ganti harta karun. Tapi intinya peta lokasi itu sudah ada di Google semua gitu. Ada di Google semua, sehingga kalau dikait-kaitkan dengan pengumpulan informasi dan lain-lain sebetulnya udah agak terlambat juga gitu, karena sebetulnya Pokemon ini salah satu bentuk aplikasi dari data-data yang sudah luar biasa banyak dikumpulkan oleh Google. Oke, tapi sebelum kita lebih fokus mengenai data tersebut, benar nggak sih di awal sekali ketika games ini muncul, banyak orang di luar sana, bahkan di Amerika pun yang mengatakan bahwa hati-hati juga bahwa account kita sendiri, Google account kita juga mungkin saja akan bisa dibobol. Mungkin Mas Pratama pertama kali game ini dirilis, memang ada sedikit bug di iPhone, di iOS gitu, sehingga permissionnya itu bisa menyebabkan dia bisa melihat isi konten dari Gmail kita. Tapi itu segera diperbaiki dalam waktu 24 jam, diperbaiki sama Niantic, sehingga bug itu sudah tidak ada lagi gitu. Jadi sekarang ini yang diperlukan oleh Niantic sebagai developer game ini, dia hanya membutuhkan account dasar dari Google yang kita miliki, yaitu alamat email dan username. Sedangkan password itu dikirim dari Google dalam bentuk terencrypt, dan Niantic pun dia nggak bisa lihat gitu. Nah, tadi menyikapi dari Pak Nonto itu benar juga bahwa sebenarnya game ini memanfaatkan Google Maps gitu. Kenapa memanfaatkan Google Maps? Karena CEO dari Niantic ini, si Pak John ini, dia dulu adalah salah satu kreator Google Map dan Google Earth gitu. Sehingga dengan mudahnya dia bisa mengkombinasikan
apa namanya peta Indonesia ini, peta dunia ini dengan permainan game Pokemon gitu. Kemudian untuk masalah Pokestop, kalau kita bilang Pokestop nih, ya point interest ini ada Pokestop dan Pokegym, itu sebenarnya dari database game dari Niantic yang lama gitu. Jadi Niantic itu pertama kali dia membuat game namanya Ingress. Ingress itu hampir sama seperti Pokemon, gameplaynya hampir sama. Dia juga base-nya geolocation, tapi bedanya di situ kita bisa mengirimkan poin-poin titik-titik mana yang bisa dijadikan kalau di Ingress itu adalah port. Jadi ada porter gitu untuk perebutan wilayah gitu. Nah itu yang ngirim juga orang-orang Indonesia juga, dikirim ke sana. Ini apa namanya, ada patung nih, dikirimkan ke Niantic. Oh ini ada masjid, dikirimkan karena di Indonesia ini banyak masjid, sehingga kebanyakan memang dikirimkan adalah tempat-tempat masjid gitu. Walaupun ada gereja juga, kemudian ada patung-patung di tengah kota gitu. Jadi bukan berarti bahwa oh kalau ternyata banyak masjidnya nanti game ini adalah menyerang masjid gitu. Menyerang masjid gitu. Ini adalah apa namanya, hasil dari Yahudi untuk menyerang kita, terlalu jauh seperti itu. Oke, ini menarik ya sebenarnya. Bahwa tadi Pak Tama mengatakan bahwa sebenarnya orang kita juga sambil bermain mengirimkan poin-poin itu juga ya. Nah ini menarik. Apakah mungkin kalau ketika main ke daerah-daerah terlarang, tanda kutip, misalnya istana, kementerian, tempat militer yang secara tidak sengaja mungkin diakses seseorang yang main, apakah itu poin-poin itu juga kemudian terkirimkan secara tidak sengaja? Tapi nanti dijawab. Kita harus break dulu sejenak. Nanti Pak Rod juga bisa bantu. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana. Kami masih kembali setelah jeda pariwara berikut. Nah, kita kembali lagi dalam Indonesia Bicara. Pemirsa, inilah segmen kedua. Saya ke Pak Rod dulu. Sebelum ke Mas Pratama jawab ya pertanyaan sebelum break tadi sebenarnya. Apakah secara tidak sengaja tadi kita katakan bahwa seseorang yang bermain, kemudian bisa dikatakan mungkin Google atau Niantic sendiri bisa melengkapi data mereka dengan tempat-tempat yang sebelumnya mungkin belum terdata. Sehingga ketika seseorang bermain di sana, lebih detail suasana di sana, mungkin bukan foto mungkin Mas Pratama, tapi lebih poin-poinnya mungkin. Kalau kita masuk ke dalam, mungkin di MNC, kalau orang lihat hanya bentuknya kotak saja, tapi kalau seseorang main di dalamnya, mungkin akan kelihatan bahwa di sinilah tempatnya toilet, di sinilah tempatnya lain. Nah seperti itu. Bagaimana kalau menurut Pak? Ya kalau dari fitur teknologi banyak kemungkinan ya, tapi kalau khusus bahas Pokemon, seperti yang saya katakan tadi, Pokemon itu adalah kemasan dari data yang sudah ada. Ya, dimanfaatkan, kemudian ditaruhlah monster di titik lokasi ini, dengan tadi referensi bahwa oh kalau itu di air ya harusnya monster air supaya logik kan gitu ya. Nah sehingga apa, data itu sudah terkumpul lama gitu, jauh sebelumnya. Jadi perlu kita ketahui bahwa Google Maps itu mengumpulkan data dengan membayar beberapa tenaga yang jalan, apakah itu pakai sepeda motor atau pakai mobil, dengan membawa GPS. Kemudian dia mengentry point of interest bahwa di lokasi ini ada apa saja, di lokasi ini ada apa saja, sehingga dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, data Google itu menjadi lengkap sekali, alamat rumah sampai yang terakhir Google Street, ya, yang foto-foto dari semua jalan. Lah justru itu yang sudah panen data duluan gitu. Nah Pokemon ini memanfaatkan data itu, tinggal secara acak menaruh di titik ini ada monster jenis ini, di titik ini ada monster jenis ini. Nah orang di-compare posisi handphonenya dengan posisi titik Pokemonnya itu di mana, nanti orang berburu di situ secara virtual sambil jalan gitu. Sehingga kalau dibilang sambil main mengumpulkan data, itu tingkat urgensinya, tingkat kepentingannya itu menjadi tidak terlalu kelihatan gitu ya. Tetapi kalau orang pura-pura main Pokemon terus ngambil foto di tempat-tempat yang tidak seharusnya, nah itu mungkin beda lagi ya, bukan masalah teknis lagi, tapi itu masalah intensi, masalah itikat ya, bahwa pura-pura main Pokemon terus ya seperti orang pura-pura sibuk lah gitu ya, ngambil data yang mungkin menurut pemerintah dirasa itu tidak seharusnya gitu. Oke, nanti kita akan compare sebagai mantan orang pemerintahan mungkin ya, dengan regulasi yang ada nggak sih mungkin batasan-batasan yang seharusnya dimiliki oleh pemerintah tentang hal ini. Tapi saya ke Mas Pratama dulu nih untuk menjawab hal yang serupa dari Pak Nono tadi. Jadi begini, makanya saya bilang sebelum menyampaikan pendapat itu coba main gamenya dulu gitu. Karena gini, kalau kita main game Pokemon ini, nggak ada itu yang namanya ini istana, kemudian ini objek-objek militer, kemudian ini adalah kantor BIN, kemudian ini kantor Menkominfo, nggak ada. Semuanya flat aja, rumput aja semuanya gitu. Ada rumput, hanya rumput, ada air gitu.
Seolah-olah nanti ada tempat-tempat tertentu yang ada game-game yang hebat gitu, nggak ada seperti itu gitu. Jadi algoritma ini hanya dipakai untuk jalannya aja. Jadi jalannya benar dan itu nggak ada namanya juga gitu. Nah kalau misalkan tadi dibilang bahwa oke lah misalkan bukan mengirimkan gambar karena di sini tidak memungkinkan mengirimkan gambar dengan definisi tinggi di dalam game ini gitu. Jadi ketika kemarin para pejabat kita bilang bahwa ditakutkan ketika kita menggunakan game ini akan mengirimkan gambar backgroundnya itu ke server Niantic gitu, ya kan? Nah, kemudian kita dari CSR kita melakukan riset data yang dikirimkan ketika bermain game itu nggak lebih dari 50 kilobyte, 10, 20 gitu, dan itu hampir mustahil kalau yang dikirimkan itu adalah gambar. Dan setelah kita cek source code-nya ternyata dikirimkan hanya memang teks gitu. Yang kita gunakan bolanya tipe apa, monster yang kita tangkap monster apa gitu. Jadi nggak ada sama sekali yang dikhawatirkan itu akan mengirimkan koordinat tertentu bahwa ini nanti adalah dapurnya istana gitu. Ini nanti adalah misalkan tempat meetingnya MNC gitu. Nggak seperti itu gitu. Jadi kekhawatiran ini terlalu berlebihan kalau menurut saya. Selesai. Ketika kita harusnya kita lebih khawatir ketika bagaimana pemerintah kita sekarang masih banyak pejabat-pejabat kita menggunakan email gratisan. Sekarang masih menggunakan code gratisan gitu. Zaman dulu ketika orang mau melakukan pencurian data, mereka harus belajar hacking, mereka harus belajar jaringan, belajar macam-macam lah gitu. Sekarang ini kita dengan sukarela, bahagia, tertawa-tawa memberikan semua data kita ke asing gitu, dan kita fan-fan aja di situ gitu. Nah sekarang begitu ada fenomena Pokemon jadi rame lagi gitu. Sebenarnya ini jadi bagus Pak gitu. Jadi pemerintah jadi aware lagi bahwa ternyata data itu perlu diamankan tidur, gitu. Okay. Bahwa data strategis itu perlu diamankan. Nah, ini bagus juga sebenarnya dengan adanya game ini gitu. Oke, tapi Pak Rudolf sebagai orang pernah di pemerintahan begitu Pak, perlu nggak sih sebenarnya regulasi tertentu untuk membatasi seseorang? Walaupun tadi pertama mengatakan bahwa ini tidak ada tempat sebenarnya dalam permainan Pokemon. Memang betul, di semuanya adalah warna hijau, warna biru untuk air dan segala macam. Tapi mungkin seseorang yang tidak sadar mungkin melangkah ke tempat-tempat tertentu ya karena berpikir tadi mungkin rumornya bahwa di sebelah sana ada Pokemon langka yang harus didapatkan segala macam. Perlu nggak sih Pak? Ya maka pertama kali untuk bisa menjawab perlu tidaknya itu kan perlu definisi dulu mana yang dianggap perlu oleh pemerintah, mana yang tidak gitu. Apakah budaya bermainnya yang mengancam pemerintah ataukah teknologinya yang mengancam pemerintah kan itu. Harus ada definisi-definisi itu. Contoh misalnya kita ngomong bicara seperti tadi kekhawatiran memfoto fasilitas-fasilitas penting gitu. Itu Google sudah selesai memfotonya dengan Google Street itu dengan high definition gitu. Bahkan lalat di tembok aja kelihatan dengan kamera yang di atas mobil terus Google keliling orang Indonesia juga ini Pak. Jadi panen datanya itu sudah selesai sebetulnya. Ini memanfaatkan itu gitu loh. Jadi tapi kalau saya setuju kalau Pokemon ini ya kalau orang di jam kerja di jalan main game tidak hanya Pokemon kan. Terus kalau di jalan tidak boleh menggunakan handphone. Apalagi aturan ya sebenarnya. Apalagi terbahak-bahak di pakai handphone terus nyemplung sungai gitu. Nah, itu memang membahayakan tapi bukan urusan keamanan informasinya gitu. Nah, dari sisi regulasi memang zaman Internet of Things ini di zaman semuanya ternetwork kan. Itu memang isu besarnya kan tetap privacy karena setiap orang bisa dikuntit kemana-mana. Kemudian kedua perlindungan data pribadi ya. Datanya orang bisa diambil dari mana-mana kan gitu ya. Ya seperti dulu jejaknya ada carding, ada fraud, ada kartu kredit dan lain-lain ya kan serupa sebetulnya. Terus kemudian keamanan informasi yang dianggap sebagai keamanan nasional bagi suatu negara yang sudah menyadari bahwa itu aset gitu. Nah dari situ kemudian kita bicara fitur teknologinya apa saja kebisaannya. Dari situ kita antisipasi. Contoh misalnya sekarang banyak Pemda berlomba-lomba mau kerjasama dengan Google untuk membuat sistem pemantauan pegawai negeri. Gitu. Ada di mana, ada di mana, ada di mana. Itu di satu sisi bagus untuk pemerintah daerah. Tetapi di sisi lain Google bisa panen data tambahan lagi. Nah dari situ kalau kita bisa mendefinisikan itu tinggal ditulis di dalam klausul perjanjiannya
oh data ini jangan kamu ambil ya, ini kedaulatan informasi saya kan gitu. Nah di situ diperlukan kompetensi, diperlukan duduk bersama untuk mendefinisikan mana yang dianggap Tapi selama perlu, ini tidak. pemerintah aware nggak sih Pak? Mungkin dari ketika Pak dulu masih duduk di pemerintahan, pernah aware nggak sih ketika mobil Google jalan kemana-mana, pemerintahan kepikiran untuk membatasi itu? Ya, waktu saya di sana kan saya sebagai orang sampai akademisi yang disuruh bantu mikir kan gitu. Artinya bisanya rekomendasi gitu. Ya, bisanya rekomendasi. Lah kalau rekomendasi ini ya saya kira kalau itu seminarnya udah banyak, diskusinya udah banyak kan gitu ya. Ya. Tapi tidak terlaksana Pak. Oke, Pak. Saya ke Mas Pratama. Sebagai pemain juga, pakar keamanan cyber juga begitu. Tapi kalau melihat dari sisi sebuah permainan ini Pokemon Go, apa sih yang membuat seseorang menjadi edik selain mungkin nyuruh orang olahraga jalan-jalan mungkin? Sebenarnya nggak edik sih ya, apa namanya, karena kalau kita bijaksana dalam bermain game apapun juga lah gitu, mau Pokemon, mau game-game yang lain, itu sebenarnya kita main biasa aja gitu. Tetapi di sini yang menariknya adalah di sini nggak ada kekerasan game ini. Kemudian di sini membuat kita bisa bertemu sama orang. Oke. Dan game ini mengharuskan kita apa namanya bergerak gitu. Nah, ini yang menyebabkan ada yang beda di sini gitu. Sehingga ketika main game, kalau kita punya anak kayak saya nih, kalau hari Minggu pas sama anak jalan nyari Pokestop, kemudian nyari Pokemon, kemudian berusaha menaklukkan gym atau trainer gym itu gitu. Sehingga satu persatu kita coba taklukkan gitu. Nah, itu menariknya di sana gitu. Tetapi juga bahwa sebenarnya selain Pokemon ini banyak sekali di Indonesia ini game yang lebih membahayakan sebenarnya. Game kekerasan lah, kemudian pembunuhan, untuk dapat poin dia harus melakukan pemerkosaan gitu. Itu banyak sekali gitu di Indonesia gitu. Dan jumlahnya ribuan gitu. Kenapa bukan itu yang dimasalahkan gitu? Ketika orang mempermasalahkan, oh game ini kan menggunakan geolocation sistemnya sehingga nanti bisa memetakan tempat-tempat tertentu gitu. Loh, sekarang nggak usah susah-susah lah. Gojek, Grab, Uber, hampir sekarang semua aplikasi itu arahnya ke sana, ke geolocation gitu. Memanfaatkan Dan Google semua. ini teknologi yang tidak bisa kita hindari gitu maksudnya gitu. Ini teknologi yang tidak bisa hindari. Jadi menurut saya harus kita manfaatkan loh. Kalau masalah mengancam kerahasiaan negara, enggak kok gitu. Boleh dilihat, kita kalau mau kita sudah bongkar semua source code-nya, kalau misalkan mau bisa kita berikan gitu, untuk dikaji gitu. Oke, kita harus beri kembali sejenak Mas Pratama dan juga Pak Ronod. Pemirsa Anda jangan kemana-mana, Indonesia Bicara masih akan segera kembali. Kita balik lagi pemirsa masih dalam Indonesia Bicara. Saya balik lagi dengan Mas Pratama dan juga Pak Ronod. Ini di off the record itu banyak sekali perbincangan malam hari ini yang sudah ditanyakan, ini jawab. Sayang sekali Anda tidak melihat, tapi saya akan tanyakan kembali sebenarnya. Tadi kita sempat mengatakan bahwa sebelum break, Mas Pratama sempat mengatakan bahwa banyak sekali sebenarnya game-game yang juga berbahaya. Yeah. Tapi mungkin banyak juga pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan game-game yang sedang terkenal, kemudian menjadi sangat berbahaya untuk orang lain. Tapi sebelum masalah itu, mungkin ada yang ingin bertanya. Ini kuping saya juga udah penuh nih. Ada yang bertanya di atas sana, karena salah satu pemain Pokemon Go juga. Tadi di awal kita sempat mengatakan, Mas Pratama sempat mengatakan bahwa sebenarnya rumor mengenai satu titik punya Pokemon langka dan segala macamnya, benar atau tidak sebenarnya? Misalnya banyak orang mengatakan di sana banyak sekali Pokemon langka, kemudian di kawasan-kawasan seperti Jeruk Purut banyak Pokemon langka. Benar nggak sih? Nggak ada gitu. Di algoritmanya yang saya lihat di code-nya APK Pokemon dari Niantic itu nggak ada seperti itu, nggak ada perbedaan itu. Gitu, Pokemon langka ada di mana, kemudian Pokemon ini ditemui ada di mana. Kecuali memang ada beberapa negara yang memang di-set oleh Niantic itu ada Pokemon khusus. Ada 4 negara kalau nggak salah gitu. Ini Pokemon yang hanya ada di negara-negara ini, tapi Indonesia seperti nggak termasuk gitu. Nah, untuk mencari Pokemon itu, jadi kan di game Pokemon ini ada namanya Pokédex. Pokédex itu begitu kita mengcapture Pokemon, itu akan masuk ke dalam daftar Pokédex. Pokédex itu daftar Pokemon yang sudah kita tangkap, ya kan? Di situ ada sekitar 145 atau 150 gitu. Nah, itu untuk mengisi itu semua gitu. Ada beberapa negara yang dikhususkan oleh Niantic ini
itu hanya ada di sana Pokemon itu. Gitu. Sehingga kalau kita mau menangkap Pokemon itu, kita harus ke negara itu. Oke, nah Gitu. ini menarik nih. Jadi nggak ada ya di Jeruk Purut, di Bromo atau di istana Nggak sebenarnya ada. difixkan begitu. Oke. Nggak ada. Tapi saya ingin mengajak Anda dulu untuk menyaksikan pemirsa bahwa setelah lebih dari 20 negara Pokemon Go tersebut mulai digandrungi banyak orang, tapi ternyata secara resmi di negara asalnya sendiri itu di Jepang ini baru dirilis. Nah, kita lihat bersama-sama. Games fenomenal Pokemon Go akhirnya dirilis di negara kelahirannya Jepang. Sejumlah penggemar games di negeri Sakura pun dengan cepat memenuhi jalan Tokyo untuk menjajal permainan yang telah lebih dahulu meledak di lebih dari 20 negara, termasuk Australia, New Zealand, dan juga Amerika Serikat. Peluncuran Pokemon Go di Jepang tersebut turut pula didukung oleh salah satu perusahaan cepat saji McDonald, di mana nantinya para pemain Pokemon Go dapat dengan mudah menemukan Pokemon layaknya gym yang digunakan sebagai tempat para pemain berlatih dengan monster virtual yang telah mereka tangkap. Sementara itu untuk lokasi gym tersebut, pihak McDonald mengatakan akan menyebar di 400 restoran dari total 2.900 restoran McDonald di Jepang. Nah, ini menarik sekali pemirsa. Di Jepang sendiri ternyata baru mulai ya, orang baru mulai rame-rame di jalan, sementara di seluruh dunia Mas pertama saya sudah level 21 loh. Bagaimana dengan Anda? Tadi saya ke Pak Ronald. Pak Ronald, tadi kita sempat menyinggung bahwa banyak sekali orang-orang di luar sana mungkin memanfaatkan momen Pokemon Go untuk meraup keuntungan tanda kutipnya. Seberapa berbahaya? Bagaimana mungkin mereka bisa melakukan itu? Apakah memang tidak sangat aman untuk bermain Pokemon dan juga mendownload aplikasi? Mungkin Pak Ronald terlebih dahulu. Keuntungan, maksudnya keuntungan dari sisi Mungkin apa? memasukkan, tadi kita sempat berbincang di off air, ada malware mungkin bisa dimasukkan oleh orang. Buat amat sangat tidak aman sekali ini aplikasi ini dibuat. Ya saya kira kalau kejahatan itu kan, kejahatan itu para penjahat itu juga banyak, bukan orang bodoh juga kan. Yang penting ada celah dimanapun gitu. Seperti kita tahu dari penipuan SMS, dari carding, dari macam-macam, termasuk ini juga kan gitu. Jadi proses untuk mendapatkan Pokemon itu melalui apa saja tahapannya, gitu, login, melalui download APK dan macam-macam itu, semua tahapan itu kan ada celah-celah untuk bisa diambil sesuatu yang bisa untuk digunakan, misalnya kode akses tertentu yang milik kita, itu seperti diserahkan kepada orang lain kemudian disalahgunakan kan gitu. Sehingga kalau di teknologi itu sepanjang dia mempelajari seperti kejahatan-kejahatan jaringan seperti yang cyber war dan lain-lain, itu kan sebetulnya kan pinter-pinteran melihat celah. Oh, di sini ada tahap ini bisa diintercept. Oh, celah ini bisa dibajak di tengah. Oh, ini bisa diambil, dipanen datanya. Seperti zaman dulu waktu pertama kali kartu kredit, orang memasukkan nomor kartu kredit, tanggal expirednya dan lain-lain, di tengah jalan dipanen sama orang yang disebut dengan data harvesting gitu ya. Panen data kemudian macam-macam, kemudian dipakai untuk kejahatan. Kira-kira Tapi itu. kan pemerintah, mohon maaf, saya tidak tahu nih benar apa salah, seakan-akan selalu terlambat menyikapi sesuatu. Mungkin nanti kalau sudah masalahnya besar sekali, mungkin baru akan melakukan tindakan. Karena undang-undang juga tidak bisa dalam sehari dibuat, Perpres dan juga Permen juga tidak bisa dibuat. Perlu nggak sih? Karena teknologi berlari, sementara pemerintah itu sepertinya ngesot untuk mengikuti teknologi tersebut, melindungi dan segala macamnya. Kalau menurut Pak Ronald gimana? Ya kan begini ya, itu masalah kompetensi. Ini kan kita ngomong masalah high tech. Ya, kalau di pemerintah tidak pernah merekrut orang yang kompeten high tech, yang kira-kira ngerti, oh ada teknologi bakal berkembang ke arah sini, oh kalau ke jalur kanan untuk penggunaan yang positif itu begini, penggunaan yang bijak itu begini, tapi kalau untuk kejahatan begini, nggak pernah ada tim itu untuk bisa mengantisipasi masa depan, ya akan makin ketinggalan terus gitu. Kan pemerintah itu gampang sekali, tidak perlu mahir teknologinya detail, tetapi tahu trennya mau kemana, misuse-nya itu penyalahgunaannya mau kemana, kan dengan kalimat pokoknya nggak boleh untuk ini, kan gitu, nggak perlu IP address-nya sekian, ininya sekian, codingnya C++, nggak perlu begitu kan, malah lebih enak, lebih otoriter, karena
Misalnya itu kalau regulator itu kan, oh nggak boleh untuk kejahatan, nggak boleh untuk ini kalimat-kalimat normatif kan, kalimat-kalimat hukum yang normatif. Tapi syaratnya itu tadi harus ada tim, harus ada task force yang memang ngerti, oh tren teknologinya itu mau kemana dan ini harus didengarkan gitu. Itu kuncinya itu. Gitu. Kalau perkara regulasi selalu ketinggalan ya memang responsif sifatnya. Ada regulasi yang memang sifatnya responsif, ada yang memang antisipatif. Dua itu kombinasi. Tetapi ya jangan tertinggal-tinggal amat gitu. Contoh misalnya ini data sudah dikumpulin, sudah lengkap, baru dimanfaatkan oleh Pokemon, baru rame gitu. Lah ini sangat telat gitu. Nah, kalau Mas Pratama melihatnya bagaimana? Tadi sudah kita bahas bahwa sebenarnya memang ada kerawanan di dalam permainan ini jika kita mendownload tidak pada tempatnya. Maksudnya kita mendownload dari sumber yang salah gitu. Karena kenapa? Tadi saya bilang bahwa ini Niantic sebagai developer game yang sangat hebat ini ternyata juga nggak pintar-pintar amat gitu. Maksudnya dia tidak mengamankan kode APK-nya gitu. Jadi bisa kita bongkar dan bisa kita lihat semuanya. Nah, jika kita bisa bongkar, semua orang juga pasti bisa bongkar. Ketika orang bisa bongkar, kemudian dia punya pikiran jahat, dia menyusupi kode-kode malware di situ, memasukkan virus, memasukkan misalkan exploit gitu, kemudian dia dikompil ulang, kemudian diupload lagi ke internet supaya orang yang tidak ngerti itu download, itu yang membahayakan gitu. Sehingga ketika orang mendownload dari sumber yang salah, karena kan kita belum resmi di Indonesia kan, gitu, sehingga orang mencari dari pihak ketiga. Nah, ketika orang mendownload dari tempat yang salah, kerawanannya apa? Handphone bisa kena virus, bisa kena malware. Efeknya apa? Handphone kita akan lemot gitu, ya kan? Handphone kita akan lemot. Kemudian banyak iklan masuk, gitu. Kemudian pulsa kita kadang-kadang habis sendiri, kita nggak tahu. Kemudian jika kita menggunakan internet banking, kita bisa tercuri akun kita, gitu. Nah, oleh karena itu kita selalu menyarankan bahwa kalau kita nggak yakin benar di mana kita mendownload game Pokemon ini, lebih baik ikut komunitas. Ada di Facebook, ada di Kaoskus, atau dimanapun juga gitu. Di sana nanti akan dikasih tahu ini link download yang benar nih, yang sudah terverifikasi kode hashnya. Kode hashnya itu adalah kode digital signature yang dibuat ketika game ini dirilis. Sehingga digital signature ini kalau misalnya ada perubahan 1 bit pun, ada satu huruf yang dimodifikasi, itu pasti akan beda. Nah, ketika kode ini beda, itu pasti palsu gitu. Nah, ketika yang asli ini ada di tempat-tempat tertentu yang itu banyak diketahui di forum-forum, ikutlah mereka gitu. Tetapi kalau misalkan nggak yakin benar, ya tunggu sampai ini dirilis gitu, itu lebih aman. Pengennya gratis, Mas. Oke, kita break kembali sejenak bersama. Kami masih punya satu segmen lagi untuk Anda dalam Indonesia Bicara. Nanti kita akan berbincang lebih jauh mengenai antisipasi yang harus dilakukan seseorang atau pribadi agar tidak terjadi apa-apa atau hal-hal yang tidak diinginkan terhadap diri Anda. Tetap bersama kami. Segmen terakhir kita malam hari ini pemirsa dalam Indonesia Bicara, kita akan antisipasi saja kalau di segmen terakhir ini ya. Saya ke Pak Nono terlebih dahulu, Pak. Sebagai orang pemerintahan dulunya, kalau melihat kondisi saat ini, tadi Pak Nono sempat mengatakan juga bahwa pemerintah juga tidak berlari dalam hal ini. Juga hanya bisa melihat kemudian mencoba untuk mengumpulkan para pakar, mudah-mudahan didengarkan begitu. Nah, kalau melihat hal seperti ini, jadi mau tidak mau kita harus antisipasi pribadi saja. Kalau menurut Pak Nono, apa yang harus dilakukan seseorang agar tidak terjebak ke dalam hal-hal yang buruk tadi, mungkin terjebak dalam malware, virus dan segala macam? Ya, dari secara pribadi tadi kan ada budaya mainnya yang membahayakan pribadi ya. Jadi sebetulnya sudah ada himbauan-himbauan bahwa hati-hati menggunakan handphone, apalagi ngegame sambil naik kendaraan, itu tentu sangat berbahaya. Kemudian secara pribadi lagi, aktivis-aktivis yang sudah punya online banking dan lain-lain, itu harus sangat hati-hati pada saat mau ikut serta dalam mendownload sebuah aplikasi, karena pada saat itu ada kalau site yang dituju atau aplikasi yang dituju itu mengandung celah, itu maka seluruh data di handphone itu bisa dipanen orang yang tidak bertanggung jawab, dan kemudian misalnya rekening kita ada di situ, maka kode aksesnya juga semua sudah ada di situ, bisa tiba-tiba uangnya hilang dan sebagainya misalnya. Nah itu dua hal itu kalau dari pemerintah sendiri kan ya memang tugasnya pemerintah untuk melindungi masyarakat, ya harus ada sosialisasi di samping tadi sarannya Pak Pratama kan misalnya harus ikut
komunitas dan lain-lain. Tapi sejauh ini kalau Pak Nur melihat sudah ada belum sih etos dari pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan segala macamnya sampai dengan hari ini untuk keselamatan pribadi misalnya? Ya, kembali ke itu ya. Jadi ada gap di pemerintah itu kan tinggal ada orangnya yang mikirin enggak gitu. Kalau orangnya nggak di pemerintahan nggak ada yang mikirin, ya kan harus nunggu media rame dulu kan gitu. Nunggu Ini udah rame Pak sebenarnya, tapi belum kelihatan. Ya kan. Artinya dari situ berarti pemerintah sendiri harus mengundang Pak Pratama dulu misalnya. Segera mengundang Pak Pratama setelah show ini, misalnya ditanyai apa potensi-potensi kerawanan yang bisa mengancam masyarakat kita, yang bisa mengancam apa yang dianggap oleh pemerintah sebagai hal yang penting kan gitu. Oke, terus pertama gimana? Kalau antisipasi lah. Oke, jadi yang pertama adalah mungkin untuk saran untuk pemerintah bahwa sebaiknya sudahlah, ini kan sebenarnya game biasa aja gitu. Kita tidak perlu terlalu berlebihan untuk menanggapinya, karena toh memang di situ tidak ada hal-hal yang bisa membuat kerawanan kerahasiaan negara kita ini terbongkar atau terkirimkan ke pihak asing gitu. Sebenarnya lebih baik pemerintah kita, pihak intelijen kita konsentrasi terhadap bagaimana mengamankan kedaulatan informasi Indonesia gitu. Misalkan menggunakan peralatan, janganlah kita selalu menggunakan peralatan asing gitu. Sekarang ini untuk peralatan pengamanan komunikasi kita selalu beli dari luar negeri gitu. Kemudian kita menerima hibah-hibah dari negara lain untuk misalkan penggunaan pengamanan informasi di pemerintahan. Kemudian bagaimana membuat regulasi, jangan menggunakan email gratisan untuk jabat pemerintahan gitu. Ini kan hal yang bisa dilakukan gitu. Bagaimana perlindungan privasi, Pak, sekarang ini rakyat kita ini selalu disalahkan kalau misalnya ada apa-apa gitu. Ada fraud perbankan, rakyat disalahkan. Ada kecolongan akun Gojek, rakyat juga disalahkan gitu. Nah, ini mulai ada regulasi yang menyebabkan bahwa tanggung jawab itu bukan hanya di rakyat, bukan hanya di masyarakat, tapi juga di penyedia layanan gitu. Nah, ini harus segera gitu. Kemudian untuk para pemain menurut saya ya kita lebih beretika gitu, karena agak lebih juga ketika kita main masuk masjid itu memang mungkin yang level 1 atau level 2 gitu. Karena rumornya di masjid situ ada yang langka. Ada pocong, Nggak ada kayak gitu. Ada Pokemon pocong. Adalah itu Pokemon tuh ada di mana-mana lah gitu bisa cari gitu. Oleh karena itu kita harus memiliki etika dalam bermain game gitu. Kita jangan memasuki rumah orang gitu, jangan memasuki tempat-tempat yang memang dilarang gitu. Istana memang bukan main game, saya sangat setuju sekali ketika dilarang bermain game di istana, bermain game Pokemon Go di istana gitu. Kemudian pegawai negeri juga dilarang bermain dalam jam kerja gitu. Ya saya sangat setuju gitu, tapi jangan dilarang untuk main Pokemon Go juga. Dilarang dong main Instagram, dilarang dong main media sosial, dilarang dong main nonton YouTube gitu. Misalkan seperti itu gitu, karena itu juga nggak produktif. Seperti itu Mas. Jadi memang etika-etika ini yang harus kita lihat. Baik, mudah-mudahan saja perbincangan malam hari ini pemirsa bisa memberikan sedikit pencerahan lah kepada pemerintah yang mungkin saja salah kaprah sampai dengan hari ini. Baik, Pak Nur dan juga Mas Pratama, terima kasih banyak sudah hadir di studio kami malam hari ini. Mudah-mudahan ini bisa membuka mata setiap orang, tidak hanya pemerintah saja mudah-mudahan ya. Dan pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara malam hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya Haryanto Saputra undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.